Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu. Kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk talabul ilmi di tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid. Dan ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, dan wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Nah, kemudian dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, bab al-ghusl, bab tentang mandi dan juga tentang hukum junub. Nah, dan yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu tentang permasalahan dari mandi janabah di sini, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan al-ma'u minal ma'. Al-ma' minal ma'. Seseorang ketika dia keluar air mani wajib baginya untuk mandi janabah. Kemudian telah kita bahas air mani, perbedaan antara air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Dan juga dari sifat air mani juga kita telah sebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus bisa membedakan mana air mani
mana air madi. Karena air mani, ketika seseorang keluar air mani, wajib baginya untuk mandi janabah. Sedangkan madi tidak wajib baginya untuk mandi janabah. Nah, kemudian yang telah kita bahas, yang diantaranya yaitu bahwa termasuk dari kewajiban seorang untuk mandi janabah adalah ketika bertemunya dua kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Nah, dan dalam riwayat Imam Muslim, wa in lam yunzil, walaupun belum keluar, baik laki-laki ataupun baik perempuan. Nah, ketika sudah bertemunya dua kemaluan, maka wajib dua-duanya untuk mandi janabah. Nah, Taib qala rahimahullah ta'ala. Kita teruskan kembali pembahasan kita bab tentang mandi janabah. Qala rahimahullah ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghtasilu min min al-janabah wa yawm al-jum'ah wa min al-hijamah wa min ghusl mayyit. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min beliau mandi dari 4 perkara. Yang pertama minal janabah. Rasulullah SAW mandi ketika beliau junub. Nah, yang kedua yaumul Jum'ah, ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Dan nanti kita akan terangkan secara terperinci hukum mandi ketika seseorang akan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga wa minal hijamah, dan dari berbekam. Kemudian yang keempat wa min ghusl mayyit, ketika seseorang memandikan mayit. Hadis rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Taib. Hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini yang berkaitan tentang 4 perkara. 4 perkara tadi yaitu mandi janabah, mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat, mandi ketika dia dibekam, dan juga mandi ketika seseorang memandikan mayit. Hadis ini sanadnya lemah, dan juga dilemahkan oleh para ulama, dan hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian dalam pembahasan ini, pembahasan mandi janabah, kita masih dalam pembahasan yang sedang kita bahas. Mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat, insya Allah kita akan bahas pada babnya. Nah, kemudian mandi seseorang ketika dia berbekam itu tidak wajib dan juga tidak disunnahkan. Nah, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berbekam beliau mandi. Akan tetapi seseorang apabila dia mandi mimbab an-nadhafah, yakni untuk kebersihan, karena seseorang ketika dibekam keluar darah, tentunya seseorang supaya bersih, boleh bagi dia untuk mandi. Sedangkan disunnahkan atau wajib, maka itu tidak ada dalilnya. Kalau ingin mandi silakan. Akan tetapi dalil yang menunjukkan bahwa harus mandi atau disunnahkan mandi ketika seseorang sudah berbekam, tidak ada dalilnya. Kemudian min ghusl mayyit, apakah disyariatkan seseorang mandi ketika sudah memandikan mayit? Pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu pembahasan di pembatal wudu. Hadisnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Nabi SAW mengatakan, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah dia. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang hamalahu itu yaitu membawa tandunya itu, falyatawadda, maka berwudulah. Hadis itu sebagaimana yang telah kita bahas, sanadnya lemah. Nah, yaitu pada pembahasan pembatal wudu. Yaitu apakah termasuk pembatal wudu seseorang ketika mengiringi jenazah, apakah harus berwudu kembali? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Hadisnya dhaif sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah dia. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang ikut mengangkat tanduknya tadi, falyatawadda, maka berwudulah. Hadis itu sanadnya lemah. Dan telah kita sebutkan, bukan termasuk dari pembatal wudu seseorang ikut mengangkat tanduk si mayit, bukan termasuk dari pembatal wudu. Dan juga tidak disyaratkan seseorang ketika memandikan mayit orangnya harus mandi, karena hadisnya lemah. Nah, tayyib. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi qissati Sumamah ibn Uthal indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ay yaghtasil. Rawahu Abu Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di kisah Sumamah ibn Uthal, indama aslama fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasil. Ketika Sumamah ibn Uthal itu masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Hadis riwayat Abu Razzaq, dan asal hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang seseorang yang masuk Islam. Seseorang yang masuk Islam, apakah diwajibkan baginya untuk mandi, hukumnya wajib atau sunnah? Nah, hadis ini yang dimana Sumamah ibn Uthal ketika beliau masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Dan ini hukumnya adalah wajib. Karena di dalam hadis ini disebutkan fa'amarahu, dan Nabi SAW memerintahkan kepada Sumamah ibn Uthal untuk mandi. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang ketika masuk Islam maka wajib baginya untuk mandi, wajib baginya untuk mandi. Dan ini adalah merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah itu menunjukkan hukumnya adalah wajib. Ini perintah bahwa hal itu menunjukkan hukumnya wajib. Sehingga seseorang ketika masuk Islam, dia bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mengatakan bahwa bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Masuk Islam dia, maka wajib baginya untuk mandi. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Sumamah ibnu Uthal. Nah, tayyib. Dan ini adalah merupakan suatu kewajiban. Ini adalah merupakan suatu kewajiban.
Qala rahimahullahu ta'ala An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ghusl jum'ah wajibun ala kulli muhtalim akhrajahu sab'ah. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusl afdal rawahul khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ghusl jum'ah wajibun. Ghusl jum'ah hukumnya wajib. Ala kulli muhtalim, kepada semua al-muhtalim. Muhtalim yaitu seseorang yang sudah balik. Muhtalim yaitu seseorang yang sudah pernah bermimpi, mimpi khusus, itu menunjukkan bahwa dia itu telah balik, sehingga Nabi mengatakan wajib ala kulli muhtalim. Jadi wajib bagi seseorang yang sudah balik. Akhrajahu sab'ah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu ketika hari Jumat, fabiha wa ni'mat, dan itu adalah merupakan suatu kebaikan. Wa man ightasala fal ghusl afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu adalah utama. Rawahu khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Taib. Dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ini yang berkaitan tentang hukum mandi ketika seseorang akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghusl jum'ah wajibun. Ghusl jum'ah, mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat, hukumnya wajib. Ala kulli muhtalim, kepada seseorang yang sudah balik. Dan hukum mandi Jumat di sini ada yang mengatakan sunnah dan ada juga yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib hadis pertama. Rasulullah mengatakan wajibun ala kulli muhtalim. Jelas bahwa Nabi mengatakan mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Hadis yang berikutnya, hadis itu menunjukkan bahwa mandi Jumat sunnah. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ightasala fal ghusl afdal." Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Sehingga di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, hukum mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Dalilnya hadis yang kita baca, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan bahwa mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Nah, dan ini adalah merupakan, dan di sana terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atal jum'ah falyaghtasil. Barang siapa yang ingin mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Ini juga sama perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah itu menunjukkan bahwa hal itu adalah suatu kewajiban. Man atal jum'ah falyaghtasil. Nah, dengan ini bahwa seseorang yang akan melaksanakan salat Jumat, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib baginya untuk mandi. Nah, dan mandi di sini itu mimba an-nadhafah, agar dia itu bersih.
Kenapa? Karena dia akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang dimana sholat Jumat adalah merupakan suatu kewajiban, sehingga seseorang mendatanginya senantiasa membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, memakai wewangian, dan juga afdolnya memakai pakaian yang berwarna putih. Dan ini pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ilbasu min thiyabikum bayad wa kaffinu biha mautakum." Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Wa kaffinu biha mautakum, dan kafanilah orang yang meninggal dengan kain kafan yang berwarna putih. Nah, dalil menunjukkan bahwa pakaian yang putih itu disunnahkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ilbasu min thiyabikum bayad. Dengan ini seseorang ketika akan melaksanakan salat Jumat, dia berhias diri, nah, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuhnya, karena itu adalah merupakan suatu keindahan. Memakai wewangian. Nah, kenapa? Karena ketika melaksanakan salat Jumat, tentunya dia akan bersama-sama di masjid bersama kaum muslimin. Sehingga ketika dia memakai wewangian, maka akan tercium bau yang wangi. Nah, baik. Kemudian dia berpagi-pagi dalam melaksanakan salat Jumat. Nah, karena itu sesuatu yang disunnahkan, sebagaimana pembahasan nanti kita akan bahas pada babnya, yaitu fadilah seseorang berpagi-pagi ketika akan melaksanakan salat Jumat. Nah, dan mandi Jumat di sini mimbab an-nadhafah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbu al-jamal." Innallaha al-jamil, Allah Subhanahu wa taala itu indah. Yuhibbu al-jamal, dan Allah menyukai yang indah-indah. Sehingga ketika seseorang mandi, memakai wewangian, berhias diri, itu akan terlihat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang indah-indah. Dengan ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa sepatutnya seseorang ketika dia melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, maka pakailah pakaian yang paling baik, pakailah pakaian yang paling bersih. Kenapa? Karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, termasuk dari imaduddin, tiangnya agama. Sehingga seseorang ketika dia sholat, nah, sholat wajib di masjid, pakai pakaian yang baik, wangian, nah, kemudian berhias diri. Begitu juga ketika dia sholat sunnah di rumahnya, maka pakailah pakaian yang baik. Jangan membedakan, kalau di masjid pakaiannya bagus, rapi, tapi kalau di rumah pakai pakaian yang kusut, atau pakaian-pakaian yang kadang tidak pantas. Sholat hanya memakai pakaian atau kaos atau lain sebagainya. Akan tetapi pakailah pakaian yang terbaik, karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Begitu juga ketika akan melaksanakan sholat Jumat, maka mandilah. Nah, dan mandi di sini untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena ada yang berpendapat bahwa mandi itu untuk hari Jumat. Akan tapi yang sahih bahwa mandi itu ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Berarti sebelum dia berangkat, maka mandi. Karena apabila yang mengatakan bahwa mandi itu untuk hari Jumat, maka boleh bagi dia mandi untuk ketika sudah sholat Jumat atau pada waktu asar di hari Jumat, karena mandinya untuk hari Jumat. Akan tetapi bahwa mandi di sini yaitu ketika dia akan melaksanakan sholat Jumat.
Karena keutamaan di hari Jumat itu sangat banyak sekali. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada surat Jumat. Kenapa? Karena kemuliaan yang terdapat pada hari Jumat. Sehingga berbeda dengan hari-hari yang lain. Akan tetapi hari Jumat satu surat penuh, yaitu suratul Jumat, karena kemuliaan yang terdapat di dalam hari Jumat. Baik, qala rahimahullahu taala wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban rawahu al-khamsah wa hadha lafaz at-Tirmidzi wa hasanahu dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an ma lam yakun junuban, selama tidak dalam keadaan junub. Rawul khamsah wa hadha lafaz Tirmidzi, ini lafaz Tirmidzi dan juga dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahmatullahi taala alaih. Baik, hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang hukum membaca Al-Qur'an ketika seseorang dalam keadaan junub. Hukum membaca Al-Qur'an ketika seseorang dalam keadaan junub. Apakah diperbolehkan atau tidak? Hukum membaca Al-Qur'an ketika seseorang dalam keadaan junub, apakah diperbolehkan atau tidak? Ada para ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub tidak diperbolehkan berdasarkan dengan hadis yang kita baca. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dan para ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang yang sedang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Qur'an berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi, dalam setiap keadaan. Nabi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan membaca Al-Qur'an termasuk juga zikir. Apa dalilnya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini yaitu Al-Qur'an. Az-dzikra di sini yaitu Al-Qur'an. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang senantiasa membaca Al-Qur'an hatinya akan semakin tenang, tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih bahwa yang dimaukan zikir di sini yaitu membaca Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan junub ataupun tidak dalam keadaan junub. Diperbolehkan seseorang untuk berzikir dan juga membaca Al-Qur'an boleh, jaiz. Karena Nabi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan ini sebagaimana ditarjih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga ditarjih oleh Imam Syaukani. Tayyib. Kemudian wanita yang haid.
apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran atau tidak? Nah, perempuan yang dia dalam keadaan haid, ditakutkan apabila dia tidak membaca Al-Quran, hafalannya itu akan hilang. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa perempuan yang haid dia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, jaiz. Dan Syekh bin Baz rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan bahwa seseorang yang junub dengan perempuan yang haid tentunya berbeda. Berbeda di mana? Kalau seorang laki-laki yang junub, dia bisa cepat untuk menjadi suci ketika itu, mandi selesai junubnya. Sedangkan wanita yang haid, dia menunggu waktu 1 pekan. Nah, karena wanita yang haid ketika dia mandi suci dalam keadaan masih haid, tetap dia dalam keadaan haid, sehingga harus menunggu dia satu pekan. Nah, berbeda dengan laki-laki yang junub, yang dimana laki-laki yang junub ketika itu dia bisa mandi dan selesai. Nah, walaupun yang laki-laki yang junub di sini yang rajih diperbolehkan bagi dia untuk membaca Al-Quran, tetapi dia bisa untuk mensucikan dirinya ketika itu. Bisa untuk mensucikan dirinya ketika itu. Berbeda dengan wanita yang sedang mengalami masa haidnya, apalagi wanita yang sedang mengalami masa nifas. Bahkan ada sampai yang 40 hari, sampai 40 hari masa nifasnya. Sehingga apabila dia tidak murojaah dari hafalan yang dia telah hafal, ditakutkan akan hilang hafalannya. Nah, dan dengan ini bahwa perempuan yang haid boleh baginya untuk membaca Al-Quran, diperbolehkan. Nah, dan perlu kita bahas bahwa beda antara dia membaca Al-Quran dengan hafalan dengan memegang. Kalau memegangnya pernah kita bahas, yang tidak memegang kecuali dalam keadaan berwudu. Sedangkan menghafal, dengan hafalannya surat-surat, misalkan surat juz ke-30 ataupun juz ke-29 dari hafalannya, maka itu jaiz, itu diperbolehkan. Nah, tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an, rawahu Muslim. Zada al-Hakim fa innahu anshad lil 'aud. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila di antara kalian mendatangi istrinya, summa arada ay ya'uda, kemudian ingin mengulangi yang kedua kalinya, falyatawadda bainahuma wudu'an, maka berwudu'lah. yakni ketika akan mengulanginya kembali jima'nya dengan istrinya, maka berwudu'lah. Hadis riwayat Muslim, dan dalam riwayat tambahan dari Al-Hakim, fa innahu ansyatul lil 'aud, karena dengan berwudu itu bisa menguatkan, akan bisa memberikan semangat ketika berhubungan dengan istrinya. Taib. Di dalam hadis ini, hadis yang berkaitan tentang disunnahkannya, disyariatkannya seseorang yang dimana dia jima dengan istrinya, kemudian ketika dia jima dengan istrinya ingin mengulangi kembali jima yang kedua. Nah, maka Nabi SAW dalam hadis disebutkan, falyatawadda bainahuma wudu'an, maka berwudu'lah. Apa hikmahnya wudu di sini?
dari Ziyadah Al-Hakim, hikmahnya di sini yaitu akan menguatkan tubuhnya. Dengan wudunya tadi akan menguatkan tubuhnya, sehingga dengan mengulangi tadi, kemudian dia ketika akan mengulangi jima dengan istrinya berwudu, itu akan memberikan semangat yang baru ketika akan jima kembali dengan istrinya. Dan ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, akan tetapi sunnah. Nah, kalau seseorang ingin mengulangi tanpa wudu, silahkan. Akan tetapi sunnah bagi dia untuk berwudu dulu. Nah, berwudu agar bisa menguatkan ketika dia akan mengulangi berhubungan dengan istrinya. Nah, thayyib. Sedangkan mandi, mandi kemudian ketika akan mengulangi mandi dulu, maka itu tidak diharuskan. Kalau wudu sunnahkan. Kalau dia ingin mengulangi kembali, kalau dia ingin wudu silakan, kalau dia tidak wudu juga tidak mengapa. Akan tapi alangkah baiknya untuk berwudu. Thayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, thayyib. Dan sebagaimana hikmah yang tadi kita sebutkan bahwa dengan berwudu bisa menguatkan tubuhnya dan juga bisa membersihkan, dibersihkan kemudian mengulangi kembali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah di suatu malam beliau mengelilingi istrinya semuanya dengan satu malam. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi istrinya dalam satu malam semua istrinya. Dan ini adalah merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti kekuatan 30 orang. Kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti kekuatan 30 orang. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi istrinya, semua istrinya dalam satu malam. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah mengelilingi 9 istrinya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai kekuatan seperti 30 orang. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Baik. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yakni berwudu sebelum mengulangi hubungan dengan istri hukumnya adalah sunnah dan hikmahnya yaitu lebih semangat lagi. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi ayyamassil ma wa huwa ma'lul. Walil arba'ah dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub, beliau tidur dalam keadaan junub min ghairi ayyamas sama, tanpa menyentuh air, wa huwa ma'lul yaitu hadisnya dhaif, lemah. Di dalam hadis ini seseorang yang ketika dia sudah hubungan dengan istrinya, jima dengan istrinya,
apakah dia tidur langsung atau disyariatkan berwudu dulu? Hadis ini bahwa Nabi ketika junub beliau langsung tidur tanpa menyentuh air. Hadis ini sanadnya ma'lul. Dan yang betul yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, apakah seseorang itu boleh untuk tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, idza tawadda," apabila dia berwudu. Na'am. Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang ketika sudah hubungan dengan istrinya, ketika dia akan tidur, maka disunnahkan untuk berwudu. Nah, sehingga di dalam hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa faidah, yang diantaranya yaitu ketika seseorang itu jima dengan istrinya dan ingin mengulangi jima yang kedua, disunnahkan untuk berwudu. Nah, kemudian ketika seseorang dia sudah jima dengan istrinya, kemudian dia ingin tidur, langsung mandinya mungkin nanti subuh, diperbolehkan dan disunnahkan baginya untuk berwudu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang tadi kita sebutkan, ketika salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, apakah diperbolehkan seseorang itu tidur ketika dia dalam keadaan junub? Nabi mengatakan, "Na'am, apabila dia berwudu." Apakah hukumnya di situ wajib? La, akan tapi hukumnya sunnah. Nah, kemudian apabila seseorang tidak tidur langsung mandi, silahkan, dan itu lebih baik, sehingga dia selesai dari masa junubnya, langsung dia dalam keadaan suci. Dan disunnahkan pula sebelum dia mandi untuk berwudu, sebagaimana nanti kita akan sebutkan dari sifat mandi janabah yang disertai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya itu berwudu dulu. Sehingga berwudu di sini itu disyariatkan ketika seseorang ingin mengulangi jima dengan istrinya, atau ketika dia tidur, atau ketika dia mandi janabah. Sebelum mandi disunahkan untuk berwudu. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal ini perlu kita untuk membiasakan diri ketika sudah selesai hubungan, maka bersihkan, kemudian berwudu. Setelah itu baru dia ketika ingin tidur silakan untuk tidur, dan mandi janabahnya ketika waktu subuh silahkan, dan itu juga diperbolehkan. Nah, dan hukumnya tidak wajib, akan tetapi hukumnya adalah sunnah. Naam. Thayyib. Dalil yang menunjukkan bahwa berwudu itu adalah merupakan sunnah, bahwa itu adalah merupakan fi'il, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama, ketika dalam keadaan junub beliau ingin tidur, maka beliau pun berwudu, seperti wudunya sama seperti wudunya sholat. Nah, dan wudunya di sini yakni tidak menghilangkan baginya dari junub. Tetap yang namanya orang junub harus mandi janabah. Wudunya di sini yaitu dalam rangka ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan membersihkan diri, sebagaimana, dan juga berwudu di sini untuk menguatkan kembali, dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ma'u minal ma', dengan keluarnya air mani kemudian dia mandi,
Dan hikmahnya ketika dia sudah keluar air mani, itu seseorang akan lemas tubuhnya. Dan dengan mandi tadi, maka dia akan segar kembali. Begitu juga ketika seorang hubungan dengan istrinya ingin mengulangi kembali, maka disunahkan berwudu, maka itu hikmahnya akan menjadikan segar kembali dan lebih semangat, sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim yang tadi kita sebutkan. Naam, thayyib. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat mandi janabah. Thayyib. Qala rahimahullahu taala. Masih ada waktu? Allah. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tasala min al-janabah yabda'u fayaghsil yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsil farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudhu al-ma' fayudkhil asabi'ahu fi usul asy-sya'r ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه ولفظ مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi janabah yabda fayaghsil yadayhi, beliau memulai mencuci kedua tangannya. Summa yufrigu biyamini ala shimalihi, mencuci satu dengan yang lain, tangan kanan dan juga tangan kirinya. Fayaghsil farjahu, kemudian Nabi mencuci kemaluannya. Summa yatawadda, kemudian Nabi berwudu. Summa ya'khudul ma, kemudian Nabi mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r, kemudian Nabi SAW memasukkan jari jemarinya di pangkal kepala, pangkal rambut di sini. Summa hafana ala ra'sihi 3 hafana, kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali tuangan. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian Nabi membersihkan seluruh tubuhnya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Walafdul Muslim. Taib. Ini sifat dari mandi janabah. Sifat dari mandi janabah itu ada 2 sifat. Sifat yang pertama, kaifiyah yang pertama, yaitu kaifiyah yang mencukupi. Apa itu kaifiyah mencukupi? Kaifiyah mencukupi, engkau niat mandi janabah, loncat ke kolam atau ke sungai, kemudian selesai mandi janabah, selesai. Yang penting seluruh tubuhnya basah. Niat, kemudian kau nyebur ke kolam, selesai mandi janabah. Atau niat, ambil gayung, siram ke kepalanya, semuanya basah, selesai mandi janabah. Itu mencukupi. Yang kedua, sifat yang sempurna. Apa itu sifat yang sempurna? Sifat yang disertai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti hadis yang kita baca, yaitu dia berwudu sebelum mandi janabah, cuci kemaluannya. Nah, bahkan di dalam riwayat hadis Maimunah kita baca, walahuma min hadis Maimunah, summa afragha ala farjihi faghasala bishimalihi, kemudian Nabi menuangkan air di kemaluannya, mencuci dengan tangan kirinya. Summa daraba bihal ard, kemudian Nabi membersihkan ke tanah. Famasaha bit turab, dan Nabi membersihkannya dengan turab, dengan tanah. Yang ketika itu WC-nya ada tanahnya di bawahnya. Kemudian ketika didatangkan handuk, Nabi menolaknya dan Nabi mengkibaskan
air yang masih melekat di tubuhnya dengan tangannya dikibaskan. Nah, baik, sifat-sifat yang sunnah yang diantaranya yaitu gosokkan, menggosokkan tangannya 3 kali. Kalau tidak ada turab, ke tembok digosokkan, cuci kemaluannya, kemudian berwudu. Kemudian setelah itu yang disunnahkan adalah basahi dulu sebelah kanan, kemudian setelah itu sebelah kiri. Kenapa? Karena Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Nabi menyukai mendahulukan yang kanan dalam bersisir, memakai sendal, wa fi tuhurihi, dan ketika bersuci. Mandi janabah termasuk bersuci, kanan dulu bersihkan, sabunin segala macam, kemudian setelah itu kiri. Nah, berwudu tadi di awal. Boleh bagi dia mencuci kakinya di awal atau di akhir, diperbolehkan. Dan Nabi di sini mencuci kakinya di akhir, sebagaimana di sifat mandi janabah yang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, taib. Kemudian di dalam mandi janabah itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Kalau rambutnya tebal, dimasukkan jari-jarinya, digosok-gosokkan seperti ini. Nah, janggut juga sama, yang tebal digosok-gosokkan supaya air masuk ke sela-sela janggutnya tadi. Karena kalau janggut tebal, ditakutkan air tidak masuk, sehingga digosok-gosokkan. Intinya harus membasahi seluruh tubuhnya. Nah, dan apabila disertai dengan sunnah, maka itu yang afdal. Nah, kalau seorang buru-buru misalkan, takut telat ketika akan melaksanakan salat subuh, nah bentar lagi qomat, ya sudah langsung saja. Tapi niat, jangan lupa niat. Yang membedakan antara mandi dengan janabah dengan mandi yang lain adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Naam. Baik, nanti kita akan teruskan kembali pembahasan kita tentang sifat mandi janabah insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, apabila ada soal dari pembahasan yang kita bahas, waliyatafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewajibkan mandi untuk sholat Jumat, apakah ada dasar-dasarnya? Misalnya seorang mandi pagi hari lalu bekerja atau berdagang dan tidak mandi lagi saat di sholat Jumat, apakah itu termasuk mandi untuk sholat Jumat? Intinya mandi itu kalau sah, na'am, sah. Mau mandi jam 7 misalkan, sah. Atau seseorang meniatkan mandi, misalkan malam Jumatnya jima dengan istrinya, kemudian ketika pagi hari niatnya mandi janabah plus mandi Jumat, karena sudah mau masuk waktu Jumat. Sah tidak? Nah, sah. Akan tetapi mandi Jumat alangkah baiknya bagi dia ketika dekat. Kenapa? Mungkin dia pagi-pagi ke pasar, banyak orang, bau bawang, bau ini dan sebagainya, keringetan, atau main futsal dan sebagainya, sehingga badan dia merasa tidak nyaman. Alangkah baiknya nanti ketika dia akan mendatangi sholat Jumat, mandi. Nah, mandi. Kalau pagi hari jam 7 sah tidak? Nah, sah. Karena dia nanti akan meniatkan akan mendatangi sholat Jumat. Nanti alangkah baiknya di jam-jam yang dimana dia akan berangkat. Karena ketika itu badannya bersih dan sudah siap untuk menuju ke masjid. Nah, berbeda dengan pagi hari, misalkan jam 6 mandinya, udah kemana dulu, ke pasar, ke toko dan sebagainya, bau asap, bau keringat dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya kalau sah, nah sah. Tapi alangkah baiknya dia mandi ketika dia akan mendatangi sholat Jumat. Allah Ta'ala.
Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.